Halo Sobat KG, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang strategi bisnis untuk UMKM. Seperti apa strategi bisnis untuk UMKM itu? Let's check this out. Menurut Suryana, tahun 2006 terdapat pada halaman 173 sampai 174 mendefinisikan strategi dengan istilah 5P, yaitu pertama, strategi adalah perencanaan atau plan. Kedua, strategi adalah pola atau pattern. Ketiga, strategi adalah posisi atau position. Keempat, strategi adalah perspektif. Dan yang kelima, strategi adalah permainan atau play. Strategi bisnis mengacu pada tindakan dan keputusan yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dan menjadi kompetitif di industrinya. Ini artinya yang perlu untuk mencapai tujuan suatu bisnis yang dapat membantu memandu proses pengambilan keputusan untuk perekrutan dan alokasi sumber daya adalah strategi bisnis. Agar semakin jelas, mari kita pahami 5 fungsi dari strategi bisnis. Pertama, fungsi perencanaan. Strategi membantu untuk mengidentifikasi langkah-langkah kunci yang akan diambil dalam mencapai tujuan usaha. Kedua, fungsi analisis kekuatan dan kelemahan. Strategi bisnis yang benar memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Menciptakan strategi yang akan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi atau menghilangkan kelemahan. Ketiga, fungsi efisiensi. Strategi yang terencana dengan baik memungkinkan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk kegiatan perusahaan, yang secara otomatis membuatnya lebih efisien. Keempat, fungsi kontrol. Strategi berfungsi untuk mengontrol aktivitas bisnis dan memahami jalan yang diambil agar dapat dengan mudah menilai apakah aktivitas yang dilakukan semakin dekat dengan tujuan bisnis yang akan dicapai. Kelima, fungsi keunggulan kompetitif. Dengan mengidentifikasi rencana yang jelas tentang bagaimana cara mencapai tujuan, dapat fokus pada memanfaatkan kekuatan. Menggunakannya sebagai keunggulan kompetitif yang membuat perusahaan unik. Sobat KG, perlu juga kamu ketahui bahwa ada 6 komponen penting dalam menentukan strategi bisnis. Yang pertama, visi dan tujuan bisnis. Yang kedua, nilai inti atau core value. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, taktik. Yang kelima, rencana alokasi sumber daya. Dan yang keenam, pengukuran. Simak berikut contoh sederhana strategi bisnis UMKM. Yang pertama, ciptakan produk yang menarik. Kedua, pahami target pasar. Ketiga, desain kemasan yang unik. Keempat, lakukanlah promosi yang tepat. Kelima,
tonjolkan kelebihan produk. Keenam, servis konsumen. Ketujuh, bukalah peluang jaringan. Kedelapan, lakukanlah pendekatan pada konsumen. Kesembilan, menjual produk melalui e-commerce. Selanjutnya, Sobat KG akan mempelajari strategi nasional menurut Kementerian Koperasi dan UMKM. Setelah mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPN 2005 sampai 2025, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menteri Koperasi dan UKM menetapkan 5 strategi. Lima strategi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan. Ketiga, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran. Keempat, penguatan kelembagaan usaha. Dan yang kelima, kemudahan kepastian dan perlindungan usaha. Berikut ini beberapa strategi bisnis yang perlu diketahui UMKM. 1. Market fit. Sebagai pelaku usaha, harus menentukan target konsumen terlebih dahulu. Kemudian, ketahui kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, keunggulan bisnis dibanding kompetitor, dan pertimbangkan pengalaman pengguna setelah membeli produk tersebut. 2. Validasi produk. Pastikan produk yang dijual sudah sesuai dengan permintaan dan minat masyarakat di segmentasi daerah atau kota yang menjadi target pasar. Validasi ini dapat dilakukan dengan cara membuat kuesioner atau melakukan blind testing di masyarakat sekitar di wilayah tersebut. 3. Operation. Agar bisnis makin maju, harus menerapkan standar operational prosedur atau SOP dan memiliki Key Performance Indicator atau KPI 4 lifetime. Untuk terus memajukan bisnis yang dibangun, terutama di masa pasca pandemi, pebisnis haruslah memastikan lifetime atau usia dari produk yang dijual. 5. Channel and distribution. Dalam hal distribusi produk, pelaku usaha perlu membuat bisnis model, yakni rancangan yang berisi rencana bagaimana bisnis tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Dan 6. Financial statement. Strategi paling penting yang harus diperhatikan ketika membangun sebuah bisnis adalah dengan memperhatikan kondisi keuangannya. Bisnis yang tidak memiliki rencana dan data keuangan yang rinci akan berisiko terjadi kebocoran yang berakibat pada kerugian. Sobat KG, agar bisnis UMKM kamu sukses, sebaiknya kamu perlu menerapkan 2 strategi bisnis yang efektif ini. Pertama, tikung pasar pemula dengan strategi akuisisi. Ini merupakan salah satu strategi bisnis yang sangat umum bagi perusahaan yang besar untuk mendapatkan posisi kuat di pasar yang sedang berkembang. Strategi akuisisi juga bisa digunakan. Contohnya, ketika produk atau brand yang telah memulai bisnis secara offline dan belum terlalu menguasai pasar online. Yang kedua, diferensiasi produk. Dengan menggunakan strategi bisnis ini, suatu usaha berarti dapat menggali secara strategis faktor-faktor pembeda produk atau layanan usaha yang dimiliki dari kompetitor. Menonjol dari para pesaing
adalah salah satu persyaratan utama untuk kesuksesan bisnis. Sobat KG, kamu perlu tahu nih, menganalisis strategi yang diperlukan melalui analisis SWOT. Apa ya analisis SWOT itu? SWOT adalah singkatan dari S, yaitu strength atau kekuatan, W, yaitu weakness atau kelemahan, O, opportunity atau peluang, dan T, threat, yang berarti ancaman. Bagi kamu penggerak bisnis dalam UMKM, kamu harus mengetahui bagaimana merancang strategi bisnis melalui 5P. Apa sajakah itu? Seorang profesor bidang manajemen dari McGill University, Montreal, Kanada, menjabarkan strategi bisnis dalam 5P. Yang pertama, rencana atau plan. Identifikasikan posisi dan arah bisnis Anda. Kemanakah Anda ingin membawa bisnis Anda? Yang kedua, cara atau ploy. Apakah bisnis Anda akan menjadi sebuah disrupsi, penantang, atau penghambat di industri Anda? Yang ketiga, pola atau pattern. Apa sajakah hal-hal yang pernah muncul di masa lalu pada industri yang Anda pilih yang membentuk sebuah pola? Yang keempat, posisi atau position. Di manakah posisi bisnis Anda dalam konteks hubungannya dengan lingkungan bisnis? Yang kelima adalah perspektif. Adakah cara seseorang atau sebuah perusahaan berpikir yang bisa membentuk inspirasi bagi Anda? Sebelum menjalani strategi bisnis yang sudah dirancang, perlu kamu ketahui bahwa ada 4 tantangan yang harus diperhatikan dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Seorang profesor bisnis dari Dublin City University Business School menyebutkan ada 4 tantangan yang harus diperhatikan dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif, yaitu A. Orientasi atau orientation. Poin ini berkaitan dengan tujuan atau objektif dan visi Anda. Dengan adanya bisnis Anda, masalah apa yang dapat terpecahkan? Apa objektif awal dari bisnis Anda yang pertama kali menggerakkan Anda? Kemana Anda ingin membawa bisnis Anda ke depannya? B. Relevansi atau relevance. Value atau nilai apa yang Anda tawarkan dengan bisnis Anda? Apa yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor? Aspek apa saja yang membuat pelanggan tertarik pada bisnis Anda? C. Pertukaran kondisi atau trade-off. Apa kompetensi utama dan keunggulan Anda? Dan D. Tantangan pada pelaksanaan atau execution challenge. Bagaimana Anda menyampaikan objektif Anda ke suatu hal yang bisa ditindaklanjuti? Bagaimana Anda bisa tahu jika semuanya dapat berlangsung dengan baik? Demikian pembahasan pertama untuk materi strategi bisnis untuk UMKM. Saksikan video selanjutnya, karena akan ada pembahasan lebih lanjut. Jangan sampai ketinggalan ya, Sobat Kampus Gratis. Sampai jumpa!